Halo semuanya, perkenalkan nama saya Petra Ngalengan, prodi TIS1 kelas A. Session dan autentikasi user. Koneksi antara komputer klien dan komputer server dalam teknologi web atau protokol HTTP yang lebih bersifat skybliss. Koneksi akan dibangun ketika komputer klien meminta ke komputer server. Setelah komputer server melayani permintaan tersebut dan mengirim respon ke komputer klien, koneksi akan kembali terputus. Ini berarti bahwa setiap permintaan bersifat independen, tidak saling tergantung satu sama lain. Dengan demikian, tidak ada keadaan atau state pada permintaan lama yang dipertahankan ketika terjadi permintaan baru. Hal ini akan menyebabkan variabel yang terdapat pada suatu tidak dapat dikenal oleh halaman lain. Untuk membuat satu variabel yang nilainya dapat dikenal oleh seluruh halaman web, kita perlu mendaftarkan variabel tersebut ke dalam session. Sebelum mendaftarkan variabel ke dalam session, objek session perlu dibuat dan diaktifkan terlebih dahulu dalam Node.js session. Dapat dibuat menggunakan modul eksternal. Salah satu modul yang dapat digunakan untuk membuat session adalah Node Session. Modul ini akan membahas tentang penggunaan modul tersebut untuk membuat sistem autentikasi user. Kita mulai dengan instalasi modul Node Session. Untuk membuat session di dalam aplikasi Node.js, kita perlu memasang modul Node Session terlebih dahulu. Modul tersebut dapat dipasang melalui program npm menggunakan perintah berikut. Kita buka Visual Studio Code. Posisi default saat ini PowerShell. Kita pilih dulu command prompt. Oke. Kemudian ketikkan script berikut ini. Kita tunggu beberapa saat sampai proses instalasinya selesai. Oke. Setelah modul terpasang, kita perlu mengimport tersebut di dalam aplikasi yang kita buat menggunakan kode berikut ini. Berikutnya adalah konfigurasi session. Dalam Node Session, pembaruan session menggunakan modul session dapat disertai dengan konfigurasi tertentu. Konfigurasi perlu ditulis dalam bentuk array asosiatif atau pasangan kunci nilai opsi-opsi konfigurasi yang telah didefinisikan di dalam Node Session. Sering digunakan dapat dilihat berikut ini. Berikut ini penjelasan script. Operasi ini digunakan untuk mengenkripsi session. Nilainya terdiri dari 30 karakter. Driver opsi ini digunakan untuk menemukan jenis penyimpangan session nilai normalnya. Adalah file yang berarti session akan disimpan ke dalam bentuk file nilai lain yang dapat digunakan adalah memori dan database. Berikutnya adalah lifetime opsi ini digunakan untuk menentukan masa berlaku session. Jika user tidak melakukan aksi atau berada dalam keadaan idle, nilai dari opsi ini ditulis dalam bentuk satuan mili-detik. Berikutnya adalah exaprint close. Opsi ini digunakan untuk mematikan session ketika user menutup aplikasi web browser. Dan yang terakhir adalah files opsi. Ini digunakan untuk menentukan lokasi dari file session atau hanya digunakan jika operasi driver bernilai file daftar opsi lain yang dapat digunakan untuk melakukan konfigurasi session. Di dalam Node Session dapat dilihat link www.npmjs.com/package/node session. Membuat dan mengaktifkan session. Untuk membuat session menggunakan modul Node Session, gunakan kode berikut. Di baris pertama di atas berguna untuk membuat session atau objek dari kelas Node Session. Baris kedua berguna untuk mengaktifkan atau menjalankan session dan akan mendefinisikan properti session pada objek request. Dengan demikian, kita dapat mendaftarkan variabel ke dalam sistem melalui properti tersebut. Mendaftarkan variabel ke dalam session. Setelah session terbuat dan berada dalam keadaan aktif, kita dapat mendaftarkan variabel dengan nilai tertentu ke dalam session tersebut. Cara yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan ini adalah dengan memanggil metode put. Dari kelas Node Session seperti berikut ini, kode di atas akan mendaftarkan variabel user ID ke dalam session dengan nilai admin. Mengambil nilai variabel di dalam session. Untuk mengakses nilai variabel yang telah didaftarkan ke dalam session, kita perlu menggunakan metode get
dari kelas session sebagai contoh untuk mengambil nilai dari variabel user ID. Kita dapat menulis kode sebagai berikut. Kita buka Visual Studio Code. Contoh kode berikut ini menunjukkan cara mengambil nilai dari variabel di dalam session. Kita membuat sebuah file. Oke. Kemudian kita buat sebuah file baru dalam folder templates. Oke. Kita memberi nama filenya yaitu yang pertama yaitu main.book. Ada 3 yaitu main.book, pack1.book, dan pack2.book. Yang pertama itu main.book. Oke. Maaf. Bukan buat folder tapi buat file. Oke, kita ketikkan script berikut ini. Oke, kemudian kita buat file yang kedua, yaitu kita buat file dengan nama pack1.book.
Kemudian yang terakhir itu pack 2. Kemudian kita letakkan sebuah file yang session get.js. Kita letakkan di dalam folder akademik. Kita buat file, kita beri namanya yaitu, ini harus beragam buat template di dalam file akademik. Session get.js. Oke. Kemudian kita ketikkan script berikut ini.
Oke, kemudian kita simpan, Ctrl S, coba kita jangankan. Masih ada error. Oke, mungkin di sini kita tambahkan demo MariaDB, tambahkan akademik. Kita simpan, coba kita jangankan sekali lagi. Oke, masih error. Oke, kesalahannya di sini di node session yang ini. Coba kita rubah node, oh ini yang ini. Oke, kita tutup kurung, koma. Coba kita jangankan sekali lagi. Oke, kemudian kita buka browser. Kita coba jangankan. Oh, ada error. Oh, errornya di sini. Coba kita hapus demo MariaDB yang ini, tambahkan ini. Oke, Ctrl S, coba kita jangankan. Kemudian kita buka browser. Masih error, kita lihat. Coba kita hapus yang demo MariaDB. Oke, Ctrl S, kita jangankan sekali lagi. Oke, selamat datang halaman utama. Oke, kesalahannya di sini. Ini kita ganti harusnya H2 demo session. Demo session. Kemudian demo session.
Oke, kita save dulu. Kemudian kita jangankan sekali lagi. Ctrl C. Oke, kita buka browser. Refresh. Oke, kita pilih halaman 1. Oke, tampilannya seperti ini, masih mudah, jangan malas. Kemudian kita coba halaman 2, sama, masih mudah, jangan malas. Pada kode di layar, variabel var1 didaftarkan ke dalam session pada saat halaman utama dibuka. Karena sudah berada di dalam session, bahkan nilai dari variabel tersebut dapat diakses dari halaman lain, baik halaman 1 maupun halaman 2. Ketika dijalankan, aplikasi di layar akan memperlihatkan hasil sebagai berikut. Berikutnya kita akan belajar bagaimana cara memeriksa keberadaan variabel di dalam session. Keberadaan suatu variabel di dalam session dapat diperiksa menggunakan metode have dari kelas log session. Sebagai contoh, untuk memeriksa apakah variabel var1 terdapat di dalam sistem atau tidak, kita dapat menggunakan kode berikut ini. Menghapus variabel dari dalam session. Untuk menghapus suatu variabel dari dalam session, kita gunakan metode forget dengan menyebutkan nama variabel yang akan dihapus sebagai nilai parameternya. Perhatikan kode di layar. Di baris kode di layar akan menghapus variabel var1 dari dalam log session. Jika ingin menghapus semua variabel yang terdapat dalam session, gunakan metode flash. Perhatikan contoh di layar ini. Oke, semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.